Gus Misnah, gimana kabar hari ini Gus? Alhamdulillah baru nyampe dari Jogja. Iya, lelah sekali nih Gus kayak perjalanan. Salah satu pesan dari korban itu kan menghilangkan ego sektoral, ego pribadi. Sebagaimana Nabi Ibrahim menghilangkan egonya untuk memiliki Ismail sepenuhnya. Maka kemudian diuji oleh Allah dengan perintah menyembelih Ismail. Nah, artinya menghadapi pandemi ini saya berharap kita bangsa Indonesia hari ini siapapun untuk memotong ego pribadinya. Yang pejabat ya jangan sok-sokan, yang rakyat juga demikian. Jangan atas nama tawakal. Orang mengatakan begini, hidup mati itu urusan Allah, sehingga kemudian kita melupakan prokes. Yang ini justru akan akan sangat membahayakan bagi orang lain. Saya pikir ini adalah bentuk tawakal yang salah. Maka beragama harus saya dengan ilmu. Itu saya pikir yang paling penting di era pandemi seperti ini. Tapi melihat kata ini kan kurbannya kan agak berbeda, tapi orang-orang tetap antusias untuk kurban sendiri, termasuk salah satu muridnya sendiri, Atta mungkin. Selama kemudian prokesnya ini dilakukan, saya pikir nggak ada masalah ya. Saya kemarin melihat prokes yang dilakukan oleh Atta Halilintar dan sahabat saya Mas Sahroni Priyo itu semua yang ikut korban di swab dengan prokes yang ada lah. Kalau kemudian itu bisa dilakukan, saya pikir nggak masalah. Karena memang bagaimanapun juga ini bentuk perintah agama yang ini hanya dilakukan setahun sekali gitu loh. Maka ya saya pikir selama prokes yang dilakukan nggak ada masalah. Tapi dalam rangka apa tuh kemarin Gus? Di sana ada Pak Gus minta sama Idul Adha juga mungkin menyembelih atau gimana? Saya menyembelih 19 sapi. Oh. Kan punya saya juga ada yang 1,9 ton. Ada juga titipan dari Mas Jadi Corbuzier, ada juga dari Kapolri. Tapi itu memang yang menyembelih internal pondok. Kita tidak melibatkan orang kampung, walaupun dagingnya kita bagi di seluruh pelosok. Kita targetkan ada sekitar 10.000 kantong untuk warga masyarakat. Berarti tahun ini Mas Dedi nitip korbannya ke Ada Mas Dedi, ada Pak Menteri, ada Pak Kapolri. Ya, tentunya itu akan kita kelola dengan sebaik mungkin termasuk prokes. Salah satunya apa? Dengan tidak melibatkan masyarakat sama sekali. Nah, kalau Tower sendiri sejauh ini gimana Gus mengkonsultasikan religiusnya ke Gus Miftah nih? Perkembangannya bagus. Dan salah satu yang saya nasihatkan dulu adalah tidak harus semuanya diumbar. Walaupun sekarang begini, banyak selebritis yang korban kemudian memposting hewan korbannya dinyinyirin sama orang. Sedekah kok diposting dan sebagainya. Saya sampaikan kepada kawan-kawan begini, sedekah itu boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi. Yang tidak boleh itu diem-diem tapi tidak sedekah, tapi terang-terangan nyinyirin orang, lah itu yang nggak boleh. Selama kemudian dia sedekah dan nilai kebaikan, dan kita tidak bisa masuk ke wilayah niat orang lain. Nah, pemahaman sederhana seperti itu saya sampaikan kepada kawan-kawan. Jadi mau terang-terangan, mau sembunyi-sembunyi boleh. Yang nggak boleh itu diam-diam, nggak sedekah, tapi terang-terangan nyinyirin orang, nah itu nggak boleh. Tapi melihat Atta sendiri, dia tahun ini tidak sendiri dia ini. Ya. Semua pegawainya dikorbanin kan? Dibeliin. Itu salah satunya kayaknya permintaannya si Aurel untuk borong beberapa hewan korban. Itu kan saya pikir hikmah dari pernikahan itu sendiri untuk saling mengingatkan antara suami dan istri. Ya saya pikir kan keren. Gus, terakhir nih Gus, banyak ini info yang akhirnya menyebarkan Gus Miftah meninggal itu. Gimana tuh Gus tanggapannya? Yang meninggal itu manajer saya ya. Manajer saya yang ngurusi saya, pekerjaan saya di Jakarta, yang ngurusi dia, jadwal saya ngurusin dia. Iya. Saya memang betul-betul kehilangan atas meninggalnya manajer saya Mas Kurniawan ini. Dan itu juga karena Covid. Makanya hari ini kalau ada orang nggak percaya tentang Covid ya lucu gitu. Iya. Orang bilang begini, nggak usah lah vaksin, nanti tuh habis vaksin juga sakit. Samanya kamu makan, habis makan perut kamu sakit. Apa kamu nggak mau makan? Kan enggak. Kalau orang pakai helm itu kan juga nggak menjamin kecelakaan. Tapi minimal dia sudah ikhtiar naik motor menggunakan helm. Kalau kemudian kecelakaan itu kan takdir. Sama halnya kemudian kita sudah prokes, kita vaksin dan sebagainya. Kalau kemudian meninggal ya takdirnya memang di situ. Tapi minimal kita sudah berusaha. Karena kiai saya juga banyak yang meninggal gara-gara Covid. Manajer juga meninggal gara-gara Covid. Ya kita hati-hati lah. Mungkin terakhir doa dan harapan untuk biar lepas pandemi ini hilang bagaimana? Ya sama-sama kita untuk korban itu memerintahkan kita untuk taat. Taat itu harus pasrah. Pasrah itu bukan berarti menyerah. Kita bangun optimisme. Lucunya begini sekarang, ini terakhir barangkali begini. Orang mengatakan optimisme dan harapan baik itu membangkitkan herd immunity 50% katanya. Tapi kenyataannya hari ini berita yang ditampilkan ke masyarakat itu yang menakutkan.
Kenapa kemudian masyarakat tidak diberikan pengharapan-pengharapan, optimisme dan lain sebagainya? Sebagaimana optimisme Nabi Ibrahim ketika menerima perintah Allah untuk menyembelih anaknya. Maka di situ kemudian Allah memberikan solusinya. Lah, saya berharap kalau memang harapan dan optimisme ini membangkitkan immunity, ya tentunya berita-berita baik harus banyak kita sampaikan kepada masyarakat daripada berita-berita yang menakutkan. Terus tambahan dikit dong tadi soal Mas Dedi, kan tiap tahun selalu Tiap tahun nitip. dia korban di tempat saya. Orangnya nggak bisa datang, tapi dia selalu nitip korban kepada saya. Dan bedanya Dedi dengan yang lain, dia nggak mau kemudian dipublish macam-macam. Ya, korban saja. Seperti itu, dia nggak mau kemudian kan Anda juga nggak pernah melihat postingan Dedi di IG, di medsos tentang dia berkorban, nggak ada. Karena memang dia seperti itu orang. Korbannya kambing apa sapi? Sapi. Tiap tahun selalu sapi. Berapa kemarin? Satu besar itu yang di tempat saya. Dan saya yakin ada di tempat lain. Berarti bukan di tempatku saja, di tempat Soalnya di tempat lain juga ada. Tapi melihat Mas Dedi sendiri dalam perjalanan spiritual sendiri seperti apa? Saya melihat dia orangnya sekarang lebih tenang, lebih humble, yang jelas kemudian kepekaan sosialnya lebih dan lain sebagainya. Ini saya syukurin. Bagi saya luar biasa lah perkembangan si Dedi. Oke. Buat atas raya rata. Apa? Buat Tata Aurel mungkin Oh, Gus. iya, Buat Tata Aurel ya sudah akan mudah-mudahan apapun yang terjadi pada diri kalian, Gus selalu support. Saya selalu berdoa baik untuk kalian juga, termasuk mudah-mudahan segera dikasih momongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya selalu pesan sama dia yang terakhir, bro, kalau bisa Aurel hamil, tolong jangan buru-buru dikasih tahu ke media. Udah diam aja. Kalau kemudian besok sudah besar, sampaikan berita baik itu bagus. Tapi jangan kemudian buru-buru disampaikan. Nanti akan ada orang menganggap ini pasti konten dan sebagainya. Itu pasti timbulnya fitnah, minimal sudah. Gitu ya. Oke, cukup. Thank you ya. Oke, terima kasih.